Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan sharingkan 7 prinsip mengelola keuangan Anda ketika Anda sudah berusia di atas 25 tahun. Mengapa 25? Karena orang yang usianya sudah 25 tahun ke atas biasanya penghasilannya sudah mulai kelihatan. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang-orang yang usianya di bawah 25 tahun juga sudah memiliki penghasilan yang besar. Karena kan sekarang eranya era teknologi, era informasi. Sesiapa yang bisa mengakses informasi dengan baik, mereka pun bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta setiap bulan walaupun usianya belum 25 tahun. Prinsip yang pertama dalam mengelola keuangan adalah prinsip 50-30-20. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 50% dari penghasilan Anda gunakan untuk kebutuhan hidup selama 1 bulan. Kemudian 30%-nya adalah untuk membayar keinginan Anda, seperti keinginan untuk membeli handphone baru, keinginan jalan-jalan, atau semacamnya. Kemudian yang 20% Anda gunakan untuk investasi, tabungan, ataupun sedekah. Jadi dalam prinsip ini saya tidak memasukkan komponen hutang, karena saya percaya usia 25 tahun itu belum signifikan banget soal masalah hutang. Tapi bagaimana kalau yang sudah terlanjur berhutang? Bagi Anda yang sudah terlanjur berhutang, maka prinsip ini tidak berlaku. Nah, ada satu prinsip lagi, yaitu 45, 35, dan 20. Maksudnya, 45% Anda gunakan untuk kebutuhan, itu pun maksimal ya. Itu sudah maksimal. Kemudian yang 35% Anda gunakan untuk membayar hutang. Jadi 35% dari penghasilan Anda alokasikan untuk membayar hutang. Itu sudah maksimal banget. Jadi kalau penghasilan Anda adalah 10 juta setiap bulan, maka 3,5 juta untuk membayar hutang itu sudah maksimal. Jadi prinsip yang kedua ini, keinginan Anda itu sudah diamputasi oleh cicilan. Kemudian yang 20% sama ya, seperti prinsip yang pertama tadi, yaitu untuk sedekah, untuk investasi ataupun tabungan. Anda berada di prinsip yang mana? 50, 30, 20 atau 45, 35, dan 20. Kemudian prinsip yang kedua adalah menyediakan dana darurat 6 kali kebutuhan bulanan. Misalnya kebutuhan Anda setiap bulan adalah 10 juta, maka Anda harus menyiapkan 60 juta untuk kebutuhan dana darurat. Dana darurat ini digunakan untuk apa? Tentu untuk kebutuhan darurat ya, seperti misalnya ketika Anda sedang bekerja, tiba-tiba perusahaan Anda memecat Anda karena perusahaannya bangkrut misalnya, dan Anda tidak mendapatkan pesangon. Maka sebelum Anda mendapatkan pekerjaan yang baru, Anda bisa menggunakan dana darurat tersebut untuk kebutuhan harian sampai Anda mendapatkan pekerjaan yang baru. Atau misalnya Anda memiliki kendaraan dan kendaraan itu membutuhkan servis yang besar, atau misalkan tentang masalah kesehatan ataupun yang lainnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip bahwa Anda adalah aset yang paling berharga. Jadi Anda harus berpikir bagaimana nilai Anda naik setiap waktunya. Misalnya Anda sedang bekerja di sebuah perusahaan, Anda harus berpikir bagaimana dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan Anda posisinya naik. Maka ketika posisinya naik, maka gajinya pun naik. Maka dari itu kita harus berpikir skill apa yang dibutuhkan supaya posisi atau jabatan kita naik. Misalnya public speaking, leadership, ataupun skill yang lain yang relevan dengan pekerjaan Anda. Jadi intinya adalah investasi leher ke atas itu penting. Kemudian prinsip yang keempat adalah ketika Anda harus berhutang, hindari hutang yang bunganya tinggi dan jatuh temponya cepat. Walaupun jatuh tempo cepat itu relatif bagi setiap orang. Tapi intinya hindari hutang yang bunganya tinggi, apalagi pinjol gitu ya. Kemudian prinsip yang kelima, ketika Anda sedang punya banyak uang, jangan terlihat bahwa Anda adalah orang yang kaya. Ataupun ketika Anda sedang tidak punya uang, pun jangan terlihat Anda sebagai orang miskin ataupun susah. Jadi intinya adalah hidup biasa-biasa saja, sewajarnya saja. Jangan ketika kita punya banyak uang, kita hidup bermewah-mewahan. Tapi kalau kita lagi nggak punya uang, kita menunjukkan kepada orang bahwa kita orang miskin, orang yang susah. Nggak perlu seperti itu. Kemudian prinsip yang keenam, ini penting juga nih. Ketika kita ingin membeli mobil secara kredit, maka gunakan prinsip 20, 4, dan 10. Maksudnya bagaimana? 20 itu adalah maksimal DP yang harus kita serahkan kepada leasing. Jadi kalau mobil itu harganya 200 juta, maka DP kita adalah 40 juta. Kemudian 4-nya adalah tenornya. Jadi tenornya maksimal adalah 4 tahun. Ya, jangan lebih dari itu. Karena
kita tahu bahwa mobil itu kan nilainya semakin hari semakin turun. Jadi kalau kita terlalu lama dalam mengambil tenornya, kita akan lebih banyak mengeluarkan bunga dan akhirnya kita juga rugi banyak. Kemudian yang 10 maksudnya adalah 10% dari penghasilan kita itu adalah cicilannya. Jadi kalau penghasilan kita adalah 10 juta setiap bulan, maka cicilan mobilnya adalah 1 juta, itu maksimal supaya pos-pos yang lain juga aman. Tapi kalau kita misalkan belum mampu untuk beli mobil, ya udah jangan beli mobil dulu gitu ya. Kita sabar dulu, kita kumpulkan uang sampai uangnya itu mungkin sampai beberapa ratus juta gitu. Katakanlah 200 juta dan baru kita belikan mobil yang bekas aja menurut saya. Yang bekas yang usianya di bawah 5 tahun lah. Kalau mobil di bawah 5 tahun biasanya masih bagus gitu. Dan belinya itu secara cash, jangan hutang. Jadi mobilnya nyaman, pun ketika kita menaikinya juga nyaman karena nggak dikejar-kejar cicilan setiap bulannya. Katakanlah tadi kita punya uang 200 juta beli mobil yang harganya 150 juta. Yang 50 juta bisa buat alokasi untuk membangun bisnis misalnya, atau untuk investasi di beberapa bisnis tertentu. Di awal mobil itu yang penting fungsinya ya, jangan gengsinya. Gengsinya itu nanti kalau kita udah punya mobil yang keberapa misalnya, kita baru bisa gengsi. Kemudian prinsip yang ketujuh, ketika kita ingin membeli barang, usahakan kita tunggu selama 3 hari terlebih dahulu. Biasanya karena kita buka-buka di marketplace misalnya, tiba-tiba ada diskon, ada promo tertentu misalnya, mentang-mentang kita punya uang, kita langsung main check out aja. Setelah barangnya sampai di rumah, kita nyesel, ternyata kita nggak butuh barang tersebut. Maka tunggulah terlebih dahulu selama 3 hari ya. Bisa jadi setelah 3 hari kita sudah nggak ingin barang tersebut, karena kita hanya tertrigger sama iklan aja. Jadi setelah 3 hari kita sudah nggak punya keinginan untuk memiliki barang tersebut. Oke, saya rekap lagi. Jadi prinsip yang pertama adalah prinsip 50, 30, 20. Kemudian prinsip yang kedua adalah sediakan dana cadangan sebesar 6 kali kebutuhan bulanan. Kemudian yang ketiga, investasi leher ke atas itu penting. Kemudian yang keempat, jika harus meminjam uang, hindari yang bunganya tinggi. Yang kelima, ketika kita memiliki uang, jangan terlihat kita kaya. Kemudian ketika kita sedang nggak punya uang pun jangan terlihat kita miskin dan susah. Kemudian yang keenam, ketika kita ingin membeli mobil secara kredit, gunakan rumus 20, 4, dan 10. Kemudian yang ketujuh, ketika kita ingin membeli barang, renungkan dulu selama 3 hari. Bisa jadi setelah 3 hari kita sudah tidak memiliki keinginan untuk membeli barang tersebut. Semoga prinsip ini bisa bermanfaat buat Anda sehingga keuangan Anda bisa lebih aman dan lebih stabil tentunya. Silahkan bagikan video ini ke temanmu biar makin banyak orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.